Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada malam hari ini, materi yang kita akan bahas adalah mengenai rekrutmen. Rekrutmen atau penarikan tenaga kerja. Baiklah, berikut adalah beberapa pemahaman mengenai rekrutmen atau penarikan tenaga kerja. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang bisa dipahami. Yang pertama adalah proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Proses mencari dan mendorong calon pekerja untuk melamar pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan tambahan pekerja. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari pemahaman mengenai rekrutmen ini, tenaga kerja atau pegawai itu merupakan sumber daya manusia yang paling penting di dalam suatu organisasi. Karyawan, tenaga kerja, atau pegawai yang baik dan memenuhi standar kualifikasi hanya akan bisa diperoleh melalui upaya rekrutmen atau penarikan kerja yang efektif. Nah, agar bisa melakukan proses rekrutmen kerja yang efektif, harus tersedia informasi yang akurat dan berkelanjutan mengenai jumlah serta kualifikasi individu yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas pokok serta fungsi dari organisasi itu sendiri. Jadi, eh, keberhasilan dari proses rekrutmen atau tenaga kerja ini dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan dari fungsi-fungsi serta aktivitas manajemen sumber daya manusia yang lain yang dilakukan setelah proses rekrutmen atau penarikan tenaga kerja selesai. Jadi kalau kita simpulkan gini ya, jadi rekrutmen atau penarikan tenaga kerja itu sebagai pintu masuk seseorang ke dalam dunia kerja. Nah, mengingat ini sebagai pintu masuk, maka rekrutmen atau penarikan tenaga kerja harus diselenggarakan dengan serius dan hati-hati agar perusahaan bisa mendapatkan karyawan sesuai dengan jabatan yang kosong itu serta kualifikasi yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, berikut adalah proses dari rekrutmen atau penarikan tenaga kerja. Jika materi sebelumnya Ibu telah menjelaskan mengenai perencanaan SDM serta analisis pekerjaan, nah itu merupakan salah satu proses dari terselenggaranya yang namanya rekrutmen. Jadi kita perlu yang namanya planning SDM. Nah, penting adanya planning agar kita bisa menentukan berapa banyak kursi kosong atau jabatan kosong yang ada di dalam perusahaan sehingga bisa ditetapkan eh, berapa banyak budget atau eh, anggaran yang akan dikeluarkan untuk mengisi jabatan kosong tersebut. Nah, setelah menentukan jabatan kosong, barulah dibuat yang namanya job kualifikasi atau kualifikasi pekerjaan. Jadi syarat-syarat jabatan atau syarat-syarat apa yang diperlukan untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, kalau sudah ada yang namanya jabatan kosong, sudah kita ketahui persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut, nah, barulah kita melakukan proses rekrutmen dengan beberapa metode. Biasanya metode yang dilakukan sama perusahaan itu ada yang namanya metode internal dan juga metode eksternal. Nah, kalau di dalam perusahaan itu, metode yang biasanya dilakukan adalah rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Yang namanya internal berarti dari dalam.
Jadi kalau kita artikan di sini, rekrutmen internal merupakan proses rekrutmen atau penarikan tenaga kerja yang melibatkan karyawan atau tenaga kerja yang sudah bekerja di perusahaan tersebut untuk mengisi posisi tertentu. Jadi mengisi posisi yang kosong atau jabatan yang kosong yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau kita menggunakan rekrutmen internal dengan menggunakan metode rekrutmen internal ini, keuntungannya adalah yang pertama itu lebih murah, hemat biaya, hemat waktu. Nah, jika HRD atau Human Resource Development mengambil kandidat dari luar perusahaan, HRD harus menganggarkan biaya rekrutmen dan menyeleksi lamaran yang masuk. Tentunya hal ini akan memakan waktu, namun dengan rekrutmen internal, HRD lebih hemat biaya dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mencari orang yang pas dan sesuai. Yang kedua, karyawan sudah terbiasa dengan budaya perusahaan. Nah, proses penyesuaian atau proses adaptasi karyawan baru dalam perusahaan cukup memakan waktu ya, tergantung bagaimana karakteristik karyawan tersebut. Sementara jika kita merekrut karyawan internal atau karyawan dari dalam, HRD atau Human Resource Development ini tidak perlu melakukan orientasi untuk mengenalkan karyawan terhadap seluk-beluk perusahaan. Sebab karyawan itu kan sudah paham dengan kondisi perusahaan karena yang kita rekrut adalah karyawan yang memang sudah bekerja di perusahaan itu. Waktu orientasi lebih singkat nih sama halnya dengan poin 2 tadi, karyawan sudah terbiasa dengan budaya perusahaan. Waktu orientasi lebih singkat mungkin kalau di sini orientasinya dengan posisi jabatan dia eh, yang dia isi gitu ya, posisi jabatan yang kosong yang akan dia isi. Jadi lebih singkat dalam masa orientasi yang diberikan sama HRD-nya. Berikutnya adalah meningkatkan employee engagement. Umumnya gini ya, maksudnya di sini adalah rekrutmen internal itu digunakan untuk mengisi posisi yang lebih tinggi gitu loh. Di mana karyawan yang mengisi posisi tersebut adalah karyawan staf biasa gitu. Jadi karyawan biasa mengisi posisi lebih tinggi dari posisi dia sekarang misalnya. Karena berhasil naik jabatan dan mengisi posisi yang lebih baik, hal tersebut akan membantu meningkatkan employee engagement. Berikutnya, ini kalau kita tadi lihat kekuatannya atau kelebihannya, ada juga kelemahannya atau kekurangan dari rekrutmen internal ini. Yang pertama, munculnya posisi yang kosong. Nah, ketika karyawan tersebut mengisi posisi baru yang lebih tinggi, maka posisi yang ditinggalkan tentu menjadi kosong. Hal ini mengharuskan HRD atau Human Resource Development tetap wajib mencari pengganti posisi yang telah ditinggalkan agar operasional tetap berjalan lancar. Jadi kalau misalnya kalian di posisinya staff misalnya ingin mengisi jabatan yang kosong yang jabatannya lebih tinggi dari posisi kalian sekarang, tentunya posisi yang kalian duduki sekarang akan kosong jika kalian diterima di posisi yang lebih tinggi tersebut. Mau tidak mau, HRD pun akan melakukan rekrutmen lagi untuk mengisi posisi kosong kalian tadi, posisi sebelumnya. Agar apa? Agar sistem operasional atau kegiatan perusahaan itu tetap berjalan, gitu ya. Berikutnya adalah menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja, gitu ya. Jadi kalau rekrutmen internal kan orang yang sama di dalam perusahaan dan mengisi posisi yang kosong. Bedanya adalah posisinya one step atau satu tingkat lebih tinggi lah dengan posisi sebelumnya. Jadi tetap karyawan sama aja, jadi tidak ada keanekaragaman karyawan baru yang ditarik gitu ya. Berikutnya, budaya kerja tidak berkembang. Maksudnya di sini adalah orang yang mampu beradaptasi dengan cepat memang baik. Namun, perusahaan akan menjadi monoton dan tidak berkembang jika orang yang bekerja di perusahaan itu hanya dari latar belakang ya itu aja gitu ya.
Padahal keanekaragaman karyawan merupakan salah satu komponen lingkungan kerja tuh lebih berwarna dan harmonis gitu. Jadi kalau kita lihat di sini rekrutmen internal itu ada kelebihan, ada kekurangannya, ada plus minusnya lah. Berikutnya adalah metode rekrutmen internal tadi. Eh, yang pertama job posting program. Jadi mengumumkan jabatan yang kosong pada papan pengumuman lisan atau media lain sehingga memberikan kesempatan pada semua pegawai untuk mengajukan lamaran secara formal. Jadi pengumumannya itu bisa melalui mading perusahaan, bisa melalui lisan yang diinfokan oleh tim HRD-nya, sehingga bisa diberikan kesempatan ke seluruh karyawan untuk mengajukan lamaran mengisi jabatan yang kosong tadi. Berikutnya departing employees. Departing employees ini adalah metode yang dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit kerja lain. Jadi pekerja yang sudah ada gitu ya. Rekrutmen eksternal. Nah, berikutnya ini rekrutmen eksternal. Yang namanya eksternal berarti kita mengambil dan merekrut dan menarik tenaga kerja itu dari luar gitu ya. Nah, kalau kita melakukan rekrutmen eksternal ini, jadi rekrutmen eksternal ini kita memang mencari orang yang baru yang memang tidak dikenal oleh organisasi atau perusahaan, narik benar-benar karyawan yang baru yang dari luar gitu ya. Nah, ada beberapa keuntungan nih dari rekrutmen eksternal. Yang pertama adalah jumlah karyawan yang melamar itu pasti lebih besar ya, jumlah karyawan yang lebih besar gitu. Berikutnya adalah membantu meningkatkan jenis tenaga kerja. Yang ketiga, mendorong masuknya ide-ide atau pemikiran baru karena orang baru yang pasti gagasan, ide itu pasti baru juga. Berikutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang beragam. Jadi eh, menciptakan lingkungan kerja yang beragam itu memberikan kesempatan untuk berbagai macam orang dengan kemampuan, pendidikan, dan background yang berbeda dapat menciptakan lingkungan kerja yang beragam. Nah, dengan begitu akan tercipta kerja tim yang lebih toleran dan mampu menghargai segala perbedaan yang ada gitu ya. Berikutnya ini adalah kelemahan dari rekrutmen eksternal tadi. Yang pertama adalah prestasi karyawan lama cenderung turun karena tidak ada kesempatan promosi gitu ya. Ya, artinya perusahaan itu kan narik orang dari luar, tidak memberi kesempatan kepada orang dalam gitu ya. Seperti halnya rekrutmen internal tadi kan. Jadi mereka benar-benar cari orang dari luar semua. Yang kedua adalah biaya penarikan besar. Nah, ketika tim HRD tadi mencari karyawan dari kandidat eksternal, HRD itu harus menganggarkan budget biaya dari rekrutmen itu. Biaya tersebut biasanya dialokasikan untuk menyewa headhunter, posting lowongan di platform berbayar, misalnya dan sebagainya. Jadi, budgetnya lebih besar kalau pakai rekrutmen eksternal. Nah, waktu penarikan ini relatif lama gitu ya. Jadi hal ini bisa menyita waktu pada saat melakukan rekrutmen. HRD harus melakukan screening surat lamaran kerja dulu, menyelenggarakan tes tertentu dulu, dan wawancara kandidat. Semua proses tersebut menyita waktu dan tidak sedikit gitu. Selanjutnya, HRD dapat memilih kandidat mana yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi, prosesnya lebih panjang pada rekrutmen eksternal dibandingkan dengan internal tadi. Berikutnya, orientasi dan induksi harus dilakukan. Ini penting dilakukan, orientasi dan induksi harus dilakukan. Kenapa? Karena kan yang kita rekrut adalah karyawan baru dan mereka benar-benar tidak tahu mengenai seluk-beluk dari perusahaan, sistem kerjanya seperti apa, dan itu harus diorientasikan oleh tim HRD kepada tenaga kerja atau karyawan baru yang direkrut.
Nah, berikutnya ini adalah metode dari rekrutmen eksternal tadi. Yang pertama adalah walk-ins and write-ins. Pelamar datang dan menulis lamaran sendiri. Nah, bisa gitu. Yang kedua, rekomendasi dari karyawan, teman, anggota, keluarga karyawan, atau karyawan perusahaan gitu ya. Saya yakin banyak nih yang kayak gini nih. Jadi melamar kerja atas kenalan siapa gitu kan ya, kayak rekomendasi dari karyawan. Agen penempatan tenaga kerja, layanan informasi pekerja melalui papan pengumuman, penerbitan-penerbitan secara periodik, website, email, dan sebagainya. Berikutnya itu adalah melalui iklan, berupa surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media lain. Want Ads menguraikan pekerjaan dan keuntungan, mengidentifikasi perusahaan dan memberitahukan bagaimana cara melamar. Bisa melalui email atau mengirimkan langsung kepada perusahaan gitu ya. Blind Ads, iklan secara tertutup, pelamar berminat diminta mengirimkan lamaran ke PO Box tertentu atau email atau pada alamat surat kabar. Saya yakin kalian kalau ngelihat lamaran di koran itu banyak tuh tulisannya dibuka lowongan kerja ini surat lamaran bisa dikirimkan ke PO Box gitu ya. Banyak biasanya di koran itu sering seperti itu. Nah, ini contohnya nih ya. We are leading shopping mall seeking high caliber individual to join our advertising and promotion team. Jadi mereka mencari orang yang bisa masuk dalam tim promosi gitu ya. Promotion and special event executive. Nah, kualifikasi nih. Kualifikasi adalah syarat-syarat yang dibutuhkan oleh eh, perusahaan untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, syarat-syaratnya apa gitu? Laki-laki atau perempuan antara umur 25 sampai 30 tahun misalnya. Lulusan S1 dari universitas yang punya reputasi A atau akreditasi A gitu ya. Minimal indeks prestasinya itu 3. Mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun gitu ya. Mempunyai kemampuan yang konseptual yang bagus serta kreatif. Jadi ini adalah namanya kualifikasi atau syarat-syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk karyawan yang dapat untuk karyawan yang akan mengisi jabatan yang kosong tadi. Nah, kalau kalian sudah memenuhi kualifikasi ini, please submit your application. Silakan submit aplikasinya dan CV atau kurikulum vitae dengan foto berwarna gitu ya. Fotonya harus berwarna, jangan foto hitam putih. Nah, dikirimkan kemana ini CV-nya? Nah, kalau kalian lihat di sini, send your CV by email. Nah, berarti kirim ke email ini surat lamaran kerja sama CV kalian tadi ya. Ini adalah salah satu contoh dari apa ya iklan yang disebarkan oleh perusahaan. Nah, ini kalau yang pakai apa tadi? Hmm, blind ads. Kalau yang pakai surat lamaran kerja atau pengiriman surat lamaran kerja atau CV tadi menggunakan alamat yang rahasia gitu ya. Di sini kan ada nih peluang karir yang dibutuhkan itu ada 2, akun eksekutif sama sekretaris redaksi. Ini namanya posisi yang kosong yang dibutuhkan adalah akun eksekutif. Nah, ini yang namanya job qualification. Kualifikasi kerja. Jadi syarat-syaratnya apa? Pendidikan, S1 pria wanita, maksimal 35 tahun, memiliki kendaraan sendiri, sudah berpengalaman minimal 1 tahun di media cetak. Berikutnya sekretaris redaksi, wanita, belum menikah, pendidikan minimal D3, menguasai komputer, lebih diutamakan bisa berbahasa Inggris. Berikutnya, kalau kalian sudah mau merasa diri kalian memenuhi kualifikasi ini, kirimlah lamarannya ke sini, PO Box 8629 JKSGR gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian memenuhi kualifikasi dari perusahaan tersebut, kalian akan ditelepon, dihubungi untuk mengikuti tes selanjutnya. Nah, ini ada juga nih kalau misalnya eh ada lowongan seperti ini ada juga nih. Tuh, para-para job seeker gitu ya, para-para pencari kerja itu
bisa mengirimkan lamaran atau resumenya ke CV-nya gitu ya, ke email ini. Jadi banyak sekali pengumuman lamaran kerja itu bisa kalian lihat di iklan, apalagi sekarang. Sekarang itu lebih gampang kalau kalian ingin melihat lamaran kerja, tidak hanya di koran. Kalau misalnya zaman dulu mungkin orang hanya mengandalkan koran untuk mencari info lowongan pekerjaan. Kalau sekarang sudah ada media sosial, udah ada website, tinggal cari. Yang penting adalah rajin untuk mencari itu tadi, untuk searching di mana aja bisa gitu ya, karena media sosial udah luas sekarang. Berikutnya yang terakhir, ini adalah slide terakhir yang akan Ibu paparkan adalah mengenai kendala-kendala di dalam proses rekrutmen tadi. Kendala-kendala dalam rekrutmen gitu ya, ada beberapa. Yang pertama adalah faktor-faktor organisasional. Nah, pada faktor-faktor ini kebijaksanaan yang ditetapkan dan diberlakukan dalam suatu organisasi dimaksudkan agar organisasi yang bersangkutan semakin mampu mencapai berbagai tujuan dan sasarannya. Hal penting yang perlu mendapat perhatian bahwa mungkin saja berbagai kebijaksanaan tersebut membatasi ruang gerak para pencari tenaga kerja. Nah, kebijaksanaan seperti apa saja sih yang sebenarnya eh, yang menjadi kendala dalam proses penarikan kerja ya? Yang pertama adalah kebijaksanaan promosi dari dalam, gitu. Yang kedua adalah kebijaksanaan tentang imbalan. Jadi eh, harus jadi perusahaan itu harus mampu dan mempunyai kebijaksanaan tentang upah dan gaji yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas waktu, tenaga keahlian, dan keterampilan serta lain-lainnya gitu ya. Jadi harus jelas itu. Berikutnya itu kebijaksanaan tentang status kepegawaiannya, apakah pegawai kontrak, pegawai tetap gitu kan ya. Berikutnya adalah rencana sumber daya manusia. Maksudnya di sini adalah suatu rencana SDM biasanya memberi petunjuk tentang lowongan yang bagaimana sifatnya diisi melalui promosi dari dalam dan lowongan yang bagaimana akan diisi melalui rekrutmen tenaga kerja dari luar. Seperti tadi, metodenya ada metode internal dan eksternal gitu ya. Yang berikutnya adalah kebiasaan pencari tenaga kerja. Nah, kalau yang ini kebiasaan pencari tenaga kerja ini bagi recruitersnya, bagi orang yang akan mencari tenaga kerja. Jadi orang yang menyeleksi gitu ya. Jadi kalau misalnya pada satuan kerja itu yang mengelola sumber daya manusia biasanya terdapat sekelompok pegawai yang tugas utamanya adalah melakukan yang namanya rekrutmen. Mereka itu adalah tenaga khusus yang memahami berbagai segi proses rekrutmen. Sebagai tenaga spesialis, diharapkan bahwa mereka sering pula dikenal sebagai pencari tenaga kerja gitu ya. Jadi orang-orang yang benar memahami tentang proses rekrutmen. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sudah biasa melakukan rekrutmen, jadi bisa secara cepat atau tepat dia akan mendapatkan tenaga kerja itu gitu ya. Ini biasanya dilakukan misalnya dalam proses wawancara sih sebenarnya. Berikutnya kondisi eksternal atau lingkungan. Kalau kondisi eksternal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran itu para pencari kerja dapat bertindak lebih selektif karena banyaknya pencari pekerjaan yang melamar gitu ya. Berikutnya adalah kedudukan organisasi pencari tenaga kerja baru, langkah tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu, proyeksi kerja pada umumnya, peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, praktek penarikan tenaga kerja oleh organisasi-organisasi lain. Oke, Ibu rasa cukup untuk penjelasan materi mengenai rekrutmen eh, pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, bagian tidak paham atau belum mengerti, boleh bertanya melalui Google Classroom, WA Group, ataupun komen di akun YouTube Ibu nanti. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.